lagi Warga Plus 62. Nah, di depan kita ini adalah Gixxer SF155. Jadi motor ini nantinya yang akan menjadi GSX 150 di Indonesia. Karena seperti yang sudah kita lihat kemarin di pameran IMOS ya, bahwa pihak Suzuki sudah memboyong yang namanya Gixxer 250cc yang nantinya akan menjadi GSX 250cc di Indonesia. Nah, jadi tentunya dengan seri GSX kita yang sudah cukup lama tidak diupdate, tentunya akan diupdate juga oleh tim Suzuki Indonesia, dan sepertinya akan menggunakan Gixxer 150 ini untuk dijadikan GSX. Nah, kalau kita lihat di sini Gixxer 150 ini ya tampangnya kalau menurut saya sih biasa ya. Cuma nanti tergantung dari harganya apakah Suzuki bisa kompetitif atau enggak. Karena ya kalau kita lihat di sini ya tidak ada sesuatu yang spesial. Suzuki masih dengan idealismenya memberikan model yang tidak sesuai dengan selera masyarakat Indonesia itu. Nah, ini lampunya bisa dilihat itu menggunakan lampu LED ya. Jadi nyalanya putih cukup terang. Nah, kalau kita lihat di sisi rem, di sisi shock ini menggunakan skek yang belum upside down dan remnya menggunakan brake dengan single disc cakramnya. Jadi belum double disc, masih single disc untuk cakramnya. Shocknya pun masih masih single, tidak bukan model yang upside down, sorry. Nah, di peleknya sendiri dihiasi dengan warna merah melingkar ya, stiker seperti itu. Nah, di sini masih bertuliskan Gixxer ya, karena ini yang asli dari India gitu. Nah, jadi kalau untuk finishing ya seperti biasa. Cuma menurut saya pribadi sih, kalau finishing dari Suzuki yang saat ini jika dibandingkan dengan Suzuki yang dulu cukup jauh ya. Menurut saya masih bagus Suzuki yang dulu ya. Karena kalau kita lihat di GSX atau yang tipe S maupun yang R itu menurut saya untuk finishing kurang begitu bagus menurut saya sendiri. Nah, untuk mesinnya sendiri ya ciri khas India ya, jadi model mesinnya terlihat sekali. Harusnya Indonesia itu seleranya adalah Suzuki yang Thailand, karena kalau yang di India ini dilihat aja kurang bagaimana ya, menurut saya kurang serk gitu. Tapi ya mau bagaimana lagi, karena yang pasti dibawa dari ke Indonesia adalah Suzuki yang dari India. Nah, di sini untuk panjatan sudah bisa ditekuk gitu. Nah, untuk rem depan belakang semuanya sudah cakram. Nah, ini kita bisa melihat di sini juga untuk dari bagian knalpot ini sudah double silinser. Nanti kita akan tes suaranya seperti apa. Nah, untuk jok Suzuki masih tetap ya model potongan, model terpisah. Jadi tidak yang model single atau model touring enggak, karena motor ini diklaim Suzuki adalah motor sport. Jadi memang joknya terpisah, dan untuk behel pun juga dibikin lancip ke belakang seperti itu. Nah, seperti apa ini? Nah, joknya cukup empuk juga, walaupun bukan yang terbaik ya, tapi ya sekali lagi kita tinggal melihat harganya seperti apa ya. Kalau memang harganya masih di bawah 30 mungkin ya bisa bersaing, tapi kalau sudah di atas 30 saya terus terang ragu, karena seperti yang kita lihat di sini ini terlalu biasa gitu. Jadi tampilannya, apalagi di model spatbor yang khas sangat India sekali ya. Jadi India banget lah pokoknya, kuch hotahe. Nah, jadi
Terus untuk tangki ini tidak ada hiasan atau kondom-kondom yang cukup membuat tampilan keren gitu, enggak ya. Jadi cukup biasa aja. Tangki ya seperti tangki saat inilah gitu, seperti tangkinya GSX saat ini, kualitasnya pun sama masih ya. Jadi tidak jauh berbeda. Speedometer masih menggunakan speedometer andalan Satria gitu. Nah, di sini bisa kita lihat macam-macam aksesoris di speedometernya masih sama dengan punyanya Satria atau GSX yang saat ini, jadi belum ada perbedaan. Nah, sekarang coba kita nyalakan seperti apa suaranya. Nah, bisa didengarkan di sini. Jadi knalpotnya yang double cylinder ini ya kurang lebih seperti itu. Nah, gimana menurut teman-teman sekalian di sini? Apakah motor ini menurut teman-teman keren, layak dibeli, atau biasa saja, atau mungkin masih menunggu yang lain lagi? Memang Suzuki ini gimana ya? Jadi ini Speedo juga masih sama dengan yang dulu, nggak ada perbedaan gitu. Suzuki ini ingin bangkit tapi tidak membuat sesuatu yang jos gitu, membuat sesuatu yang berbeda seperti itu. Jadi spekulasi ini kurang tinggi gitu. Spion juga jadul sekali ini. Nah, nggak ada sesuatu yang menarik gitu ya menurut pendapat saya. Jadi kalau ingin bangkit itu harusnya totalitas itu. Tapi yang saya katakan, Suzuki masih tidak berani berspekulasi itu. Karena masyarakat Indonesia itu menginginkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang keren. Ini kalau saya lihat seperti apa ini. Jadi masih ragu-ragu itu, kurang out of the box gitu. Ini masih Suzuki banget gitu, walaupun harus saya apresiasi ya bahwa Suzuki konsisten. Jadi tidak peduli apa kata konsumen gitu, tapi Suzuki konsisten tetap memberikan ciri khas yang berbeda. Nah, jadi mungkin kira-kira seperti itu. Bantu subscribe.